Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu kepala, muka, dan leher. Pertama, syaratnya yaitu memiliki bentuk kepala yang normal. Nah, dok, boleh dijelaskan, dok, untuk bentuk kepala yang normal itu seperti apa, dok? Baik, jadi untuk bentuk kepala sendiri, hampir sebagian besar itu lahir dengan bentuk kepala yang normal. Hanya sebagian kecil yang memang terlahir dengan bentuk kepala yang tidak normal. Adapun beberapa yang lahir dengan bentuk kepala yang tidak seperti bentuk yang normal, tapi itu mungkin karena waktu persalinannya saja. Jadi sebagian ada yang bersifat sementara bentuk kepalanya. Tapi kita bertumbuh rata-rata punya bentuk kepala yang normal. Untuk beberapa kasus itu misalkan mereka punya kelainan bawaan, kelainan genetik, itu bentuk kepalanya khas memang. Jadi dokter waktu lihat tuh dia langsung tahu ini kemungkinan punya penyakit ini. Kita langsung tahu ini bentuk kepalanya tidak normal. Jadi untuk teman-teman tahu, bisa teman-teman searching tuh di internet bentuk kepala normal itu seperti apa. Dan rata-rata ya seperti kita ini punya saya, punya Yudit. Ada memang bentuk-bentuk kepala yang tidak normal yang kita lihat, yang bisa saja terjadi bukan karena faktor genetik. Misalnya riwayat trauma juga bisa, benturan bisa membuat bentuk kepala kita berubah. Yang berikut bisa saja dari kecil, ketika bayi lahirnya bentuk kepala normal, tapi karena waktu kecil itu sering tidur satu sisi, misalkan ke belakang kepala, tengadah terus ke atas. Ada sebagian orang yang punya kepala bagian belakang tuh lebih rata. Ada itu yang permanen, dok? Iya, permanen. Atau masih bisa disembuhkan? Permanen. Biasa ketika sudah besar, kalau sampai masih ada, itu biasa sudah tidak bisa lagi. Waktu bayi masih itu yang hanya bisa berbaring, itu yang kita harus perhatikan. Jadi kalau anak itu sering ditidur satu sisi, ratanya di samping gitu. Kayak ya tidak simetris gitu lah. Jadi biasanya kalau mereka itu sudah tidak normal, biasanya tidak diperhatikan dari kecil, besarnya itu jadinya memang kepalanya tidak simetris. Jadi waktu dokter lihat, kita langsung tahu, oh ini tidak simetris. Ini kemungkinan tampakannya seperti ini nih, bentuk kepala orang dengan penyakit genetik. Oh ini mungkin dia karena benturan, ataukah waktu kecilnya itu dia tidak diperhatikan posisi tidurnya gitu. Jadi tinggal teman-teman perhatikan kepala masing-masing, cari gambar contoh kepala normal. Oh iya, saya ini kepala normal, tidak gitu. Oke, dok, terima kasih, dok, atas penjelasannya. Selanjutnya ini adalah yang kedua, tidak ada deformitas muka yang mengganggu fungsi dan estetika. Boleh dijelaskan itu, dok? Untuk deformitas sendiri, teman-teman, deformitas itu artinya kelainan bentuk. Jadi misalnya teman-teman ada bibir sumbing, ya itu bibir sumbing itu kelainan bentuk ya teman-teman, yang mengganggu fungsinya. Berbicara juga jadi sengau, terus sedikit tidak cantik kelihatannya, teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan deformitas muka yang mengganggu ya kurang lebih seperti itu. Ada bisa saja teman-teman jatuh motor, hidungnya patah atau apa, bisa kelainan bentuk ya gitu. Ya, seperti itu. Ataukah matanya tertusuk atau apa sebelumnya, bisa saja kan kita tidak tahu. Nah gitu, misalkan teman-teman kecelakaan tertusuk, matanya tidak seperti mata normal ini, ya itu kelainan yang mengganggu fungsi estetika dan fungsinya itu. Oke, dok, terima kasih, dok, penjelasannya. Izin tanya, dok, kira-kira apa ada bentuk pengobatan yang harus calon praja lakukan? Misalnya mereka memiliki deformitas muka yang mengganggu fungsi dan estetika yang seperti dokter jelaskan, seperti bibir sumbing atau hidung yang patah karena kecelakaan dan sebagainya, dok. Untuk pengobatan sendiri, misalnya bibir sumbing ya biasa obatnya ya dioperasi, teman-teman. Entah itu nanti lulus atau tidak, itu kembali ke syarat panitia seleksi. Misalkan bengkok hidung, ya operasi hidung untuk mengembalikan deformitas. Tapi terkait apakah setelah operasi itu lulus atau tidak, itu kembali ke panitia pelaksana. Oke, dok, terima kasih, dok, atas penjelasannya, dok. Poin ketiga yaitu memiliki estetika muka yang baik. Nah, di sini dijelaskan bahwa contoh estetika muka yang kurang baik yaitu akne vulgaris berat.
izin tanya dok, akne vulgaris berat itu maksudnya bagaimana dok? Akne vulgaris berat itu bahasa awamnya sih jerawat. Jerawat yang sudah sampai di tahap dia itu bernanah, keras, ya. Itu yang dinamakan akne vulgaris berat. Ada yang jerawat yang satu-satu kecil yang tidak kelihatan, nah itu masuk di kategori ringan. Tapi kalau sudah sampai merah besar bergerombol gitu, nah itu yang namanya akne vulgaris berat. Terima kasih dok atas penjelasan yang diberikan. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Silakan share buat teman-teman yang sementara mengikuti tes IPDN. Buat teman-teman yang sementara mengikuti tes IPDN, saya doakan kita satu alma mater tahun ini. Amin, amin, amin. Izin tanya dok, misalnya ada calon praja yang memiliki jerawat yang parah yang tadi dokter jelaskan. Kira-kira solusinya bagaimana dok? Baik, jadi sebenarnya jerawat kan penyakit. Nah, sebenarnya bisa diobati teman-teman. Intinya teman-teman jangan sudah mau dekat hari tes baru kita mau berobat ya, karena kita tahu bahwa merawat jerawat itu butuh waktu. Nah, teman-teman bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Pasti ada solusinya. Jadi, ketika teman-teman mau tes, kalau bisa 6 bulan sebelumnya itu teman-teman sudah mulai perawatan kulitnya dengan dokter spesialis. Jangan pakai krim atau apa yang abal-abal di luar, tapi cobalah cari dokter spesialis biar mendapatkan hasil yang baik. Saran saya sih seperti itu. Melakukan pengobatan. Karena tidak hanya pakai salep dan lain-lain, harus minum obat juga kalau untuk jerawat yang berat sih, setahu saya. Oke dok, terima kasih dok penjelasannya. Selanjutnya yaitu tidak ada pembesaran kelenjar getah bening di leher. Boleh dijelaskan dok, pembesaran kelenjar getah bening di leher ini maksudnya bagaimana? Baik, jadi tidak ada pembesaran kelenjar getah bening itu. Jadi di tubuh kita itu teman-teman ada namanya kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening itu sebenarnya di seluruh tubuh. Nah, di leher kita itu juga ada namanya kelenjar getah bening. Nah, kalau dia sampai membengkak, ada benjolan, itu kemungkinan besar ada infeksi tertentu. Dan kenapa ada syarat seperti ini? Saya pikir ini terkait dengan misalkan teman-teman ditemukan kelenjar di sini, kemungkinan itu teman-teman punya penyakit infeksi yang cukup berat, misalnya TB kelenjar dan lain-lain. Itulah kenapa mungkin syarat pentingnya di sini adalah tidak punya kelenjar getah bening. Jadi itu dia. Pembesaran kelenjar getah bening di leher ini apa ada solusinya dok? Nah, untuk pembesaran kelenjar getah bening sih sama seperti sebelumnya juga saya bilang, teman-teman harus pastikan itu di dokter dulu. Jadi kita harus tahu penyebab pembesaran itu apa sehingga bisa dilakukan penanganan lebih awal gitu. Jadi jangan tunggu sudah dekat mau tes baru pergi ke dokter ya. Itu dalam menyembuhkan seseorang itu butuh waktu. Jadi sebaiknya sebelum hari H, hari pemeriksaan itu teman-teman sudah jauh-jauh hari melakukan perawatan kalau misalkan teman-teman punya masalah, termasuk dalam hal ini pembesaran kelenjar getah bening gitu. Jadi selain kita mempersiapkan diri, teman-teman sendiri di rumah juga bisa memastikan apakah ada benjolan atau tidak di leher. Jadi teman-teman bisa melakukan perawatan sendiri di bawah leher ini. Kalau kita temukan ada benjolan atau apa, teman-teman langsung pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih detail gitu aja. Oh ya, baik. Terima kasih dok penjelasannya. Poin selanjutnya yaitu tidak ada pembesaran kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Boleh dijelaskan dok pembesaran kelenjar tiroid atau kelenjar gondok itu seperti apa? Oke, baik. Jadi pembesaran kelenjar tiroid atau gondok itu seperti yang teman-teman ketahui itu, sakit gondok yang benjolan di bawah leher itu ya teman-teman ya. Jadi itu karena pembesaran kelenjar tiroid. Jadi biasanya itu ditampilkan kita akan mengalami namanya sering berkeringat begitu, jantung berdebar-debar. Itu biasa bagian dari gejalanya. Nah, kadang kita belum terlalu nampak benjolannya, tapi kita sudah punya gejala-gejala itu. Jadi kalau jantung berdebar-debar, berkeringat banyak, bisa teman-teman pergi untuk ke dokter untuk memastikan. Terus sama seperti tadi, teman-teman juga sering memperhatikan ini.
jangan sampai ada benjolan. Atau waktu teman-teman bercermin, teman-teman bisa lihat, oh biasanya tidak simetris, ada yang lebih besar atau lebih kecil. Bisa saja itu pembesaran kelenjar getah bening, atau bisa saja kelenjar gondok yang membesar. Jadi sebenarnya dengan kelenjar getah bening tadi terkait sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sudah punya tanda-tanda ke arah sana, benjolan atau jantung berdebar-debar dan lainnya, teman-teman harus cepat berobat ke dokter. Jadi nanti teman-teman akan diberikan pengobatan, bila dibutuhkan bisa sampai operasi untuk mengangkatnya itu. Oke dok, terima kasih atas penjelasan yang diberikan.